Pasar itu kembali buka, tapi bau amisnya seperti memanggil sesuatu yang belum selesai. Pagi di pinggiran Banjarmasin selalu dimulai dengan suara hiruk-pikuk pasar tradisional. Dari jauh terdengar teriakan pedagang menawarkan dagangan, bercampur dengan suara motor yang lalang membawa sayur, ikan, dan daging segar. Bau rempah, tanah basah, dan amis ikan memenuhi udara. Tapi di antara semua aroma itu, ada satu yang berbeda. Bau daging segar yang lebih kuat, lebih tajam, dan entah kenapa menggugah selera. Bau itu berasal dari satu lapak yang belakangan jadi pusat perhatian. Lapak daging milik seorang wanita muda bernama Rani. Nama yang kini mulai dikenal hampir di seluruh pasar itu. Rani bukan penduduk lama. Dia datang tiba-tiba, sekitar 3 bulan lalu. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Hanya saja sejak hari pertama ia membuka lapak, orang-orang langsung menoleh. Lapaknya bersih, kain terpalnya merah mengilap, dan susunan dagingnya rapi seperti etalase di supermarket. Di atas meja potong daging-daging merah segar tertata dalam potongan besar, tidak berlemak, tidak hitam, dan seolah baru saja disembelih. Beberapa pembeli bahkan berkata, warna dagingnya terlalu merah untuk daging sapi biasa. Tapi justru itulah yang membuatnya terlihat menggoda. Setiap pagi, Rani datang paling awal. Saat pedagang lain masih menyiapkan dagangan, dia sudah sibuk menata potongan daging di meja kayu besar. Gerakannya cepat, teratur, seolah ia sudah bertahun-tahun bekerja sebagai tukang potong. Rambutnya selalu diikat rapi, wajahnya bersih tanpa make-up berlebihan. Banyak pria di pasar itu mengagumi kecantikannya yang dingin, tapi tak berani terlalu dekat. Tatapannya tajam, dan ada sesuatu dalam senyumannya yang membuat orang ragu untuk bercanda. Dia jarang berbicara, hanya menjawab seperlunya. Tapi entah kenapa, setiap kali ia memotong daging dengan pisau besar di tangannya, orang-orang terpaku menatap. Ada sesuatu dalam caranya memotong yang aneh. Tepat, cepat, dan tenang tanpa terlihat lelah. Hari-hari pertama, lapaknya sepi karena orang belum mengenalnya. Tapi semua berubah setelah seorang pembeli bernama Taufik, pedagang warung nasi di ujung pasar, mencoba daging jualannya. Dia bilang rasa daging itu berbeda. Lebih lembut, lebih gurih, dan aromanya tetap kuat bahkan setelah dimasak. Dalam waktu singkat, kabar itu menyebar. Orang-orang mulai berdatangan. Banyak yang rela antri hanya untuk membeli 1-2 kilo. Harga dagingnya sedikit lebih murah dari tempat lain, tapi kualitasnya jauh di atas rata-rata. Rani selalu membawa daging dalam wadah besar berwarna hitam setiap subuh. Beberapa pedagang sempat bertanya dari mana ia mendapatkan stok sebanyak itu. Ia hanya tersenyum dan menjawab ringan, "Saya potong sendiri di rumah." Jawaban itu dianggap wajar. Di pasar, banyak pedagang daging memang memotong sendiri di tempat asalnya. Tapi ada sesuatu dalam nada suaranya, dingin dan datar, yang membuat orang berhenti bertanya lebih jauh. Setiap sore setelah pasar mulai sepi, Rani membersihkan lapaknya dengan hati-hati. Tidak pernah ada sisa darah tercecer, tidak ada lalat, tidak ada bau busuk seperti lapak daging lainnya. Semua bersih mengilap seolah tidak pernah ada aktivitas pemotongan di sana. Beberapa pedagang tua mulai merasa tidak nyaman. "Anak muda itu aneh," kata Pak Haji Darman, pedagang ayam yang sudah 20 tahun di pasar itu. Daging segitu banyak tapi tak pernah kelihatan bau sapi. Bau lapaknya juga beda, bukan bau sapi, tapi entahlah kayak besi panas. Namun setiap kali muncul rasa curiga, orang-orang cepat melupakannya karena rasa daging itu terlalu enak untuk dipertanyakan. Para pembeli mulai ketagihan. Ada yang bilang setelah makan daging dari lapak Rani, mereka merasa segar, tidur nyenyak, bahkan mimpi indah. Beberapa wanita mengaku kulit mereka terasa halus, tubuh ringan dan nafsu makan meningkat. Daging itu seperti memiliki efek yang tak wajar, tapi menyenangkan. Tidak ada yang berpikir buruk. Selama uang mereka diterima dan perut kenyang, siapa peduli? Suatu pagi, seorang pedagang sayur bernama Lela memperhatikan sesuatu yang membuatnya merinding. Ia melihat Rani datang lebih awal dari biasanya. Waktu itu langit masih gelap, dan lampu-lampu pasar belum semua menyala. Dari kejauhan, Lela melihat Rani membuka bagasi mobil tuanya dan mengangkat wadah besar hitam ke atas gerobak.
Saat wadah itu terbuka sedikit, Lela mengira melihat sesuatu yang seperti tangan manusia, pucat dan gemetar seolah baru dipotong. Tapi begitu Rani menoleh, pandangan Lela langsung membeku. Rani menatapnya, matanya tajam dan dingin. Lela cepat-cepat berpura-pura sibuk, berpikir mungkin matanya salah lihat. Beberapa hari kemudian, bau aneh mulai muncul di dekat lapak Rani. Bukan bau busuk, tapi campuran antara amis dan manis seperti darah segar yang belum sempat mengering. Aneh, karena lapak itu selalu bersih. Tapi setiap kali Rani datang, bau itu muncul. Beberapa pedagang mencoba mencari sumbernya, tapi selalu gagal. Seakan-akan bau itu datang bersamaan dengan kehadiran Rani sendiri. Di warung kopi dekat pasar, gosip mulai menyebar. Ada yang bilang Rani bukan orang biasa, melainkan dukun yang bisa membuat dagingnya terasa luar biasa. Ada juga yang bilang ia menjual daging babi tapi disihir supaya rasanya seperti sapi. Namun cerita yang paling sering beredar dan paling ditakuti adalah bahwa daging itu bukan berasal dari hewan. Ada seorang tukang parkir yang mengaku melihat Rani datang malam-malam ke sungai, membawa sesuatu besar dibungkus karung. Kyuri mengira itu bangkai sapi. Tapi saat karung itu terbuka sedikit, terlihat rambut manusia menempel di dalamnya. Cerita itu menyebar cepat, tapi tanpa bukti orang hanya bisa menebak. Namun satu hal yang pasti, sejak Rani berjualan di pasar itu, sudah 5 orang warga sekitar yang dilaporkan hilang. 2 di antaranya pedagang, 1 tukang becak, 1 pengamen, dan 1 lagi seorang pemuda pemulung yang biasa tidur di belakang kios kosong. Polisi sempat mendatangi pasar dan bertanya pada beberapa orang, termasuk Rani, tapi tidak menemukan apapun. Dia menjawab tenang, dengan senyum lembut yang membuat siapapun sulit mencurigainya. Polisi pun pergi menganggap semua hanya kebetulan. Waktu berlalu, dan pasar itu semakin ramai karena lapak Rani. Orang-orang mulai bergantung pada dagangannya. Beberapa warung besar bahkan membeli langsung dalam jumlah banyak untuk dijual lagi. Setiap kali dagingnya dimasak, aromanya memenuhi dapur dengan bau yang menggugah, seolah mengundang siapapun yang mencium untuk segera mencicipinya. Tapi di balik aroma itu, ada sesuatu yang lain. Bau samar seperti daging manusia yang terbakar, tapi samar sekali, hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Suatu hari, piring Cewanai kecil tersesat di pasar dan berdiri di depan lapak Rani. Anak itu menatap daging di meja dan berkata polos, "Bu, dagingnya mirip tangan ayah." Rani terdiam sesaat, lalu tersenyum pelan. "Mungkin kamu lapar, nak," ucapnya lembut. Tapi ketika anak itu dibawa ibunya pergi, Rani menatap punggung mereka dengan tatapan tajam. Seperti ada sesuatu di dalam pikirannya yang gelap dan tak bisa dijelaskan. Dan sejak hari itu, pasar di pinggiran Banjarmasin itu tak pernah sama lagi. Setiap kali pagi datang, aroma daging segar dari lapak Rani terasa semakin kuat, menembus udara lembab dan menggoda siapapun yang lewat. Tapi bagi sebagian orang, bau itu bukan lagi menggugah selera, melainkan tanda akan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, sesuatu yang perlahan menyebar dari satu potong daging ke piring-piring makan warga sekitar, membawa rahasia yang belum siap diungkap. Rani menjadi sosok yang sulit ditebak di pasar itu. Kyuri bukan tipe wanita yang suka menonjol, tapi kehadirannya selalu membuat orang menoleh. Setiap kali berjalan melewati gang pasar yang becek dan ramai, orang-orang akan otomatis memberi jalan. Ada sesuatu dalam auranya. Bukan karena kecantikannya saja, tapi karena tatapannya yang dingin dan tenang. Ia seperti membawa hawa lain setiap kali datang, hawa yang membuat orang ingin bicara padanya, tapi sekaligus takut. Hampir seperti tidak pernah terkena sinar matahari. Bibirnya merah alami, tapi jarang tersenyum. Dan jika ia tersenyum pun, senyum itu terasa datar, tanpa emosi. Orang-orang pasar sudah berkali-kali mencoba mencari tahu dari mana dia berasal. Ada yang bertanya halus, ada yang menyelidik. Tapi jawaban Rani selalu sama. Selalu dengan nada lembut namun datar. "Saya potong sendiri di rumah." Kalimat itu seperti tembok yang tak bisa ditembus. Tidak ada penjelasan tambahan, tidak ada alasan untuk bertanya lagi. Dia selalu mengatakannya sambil menatap mata lawan bicaranya. Tatapan yang tajam, seolah ingin berkata, "Jangan usik aku lebih jauh." Rumor pun mulai bermunculan. Ada yang bilang Rani janda muda yang ditinggal mati suaminya. Ada juga yang bilang ia kabur dari rumah orang kaya karena sesuatu yang gelap.
Tapi semua hanya tebakan. Tidak ada yang pernah melihat rumahnya, tidak tahu ia tinggal di mana. Ia datang ke pasar setiap subuh, membawa wadah besar hitam di atas gerobak tua, lalu pergi menjelang sore tanpa ada yang tahu kemana arah pulangnya. Tidak ada teman dekat, tidak ada saudara. Tidak ada yang pernah melihatnya berbicara akrab dengan siapapun. Ia seperti bayangan yang hanya muncul di antara deretan kios daging itu. Rani berbeda dari pedagang lain. Ia tidak pernah marah, tidak pernah menawar, dan tidak pernah menolak pembeli. Tapi justru karena itu, banyak yang merasa tidak nyaman. Setiap kali berbicara dengannya, orang merasa seolah dia sedang menatap lebih dalam dari sekadar wajah, seolah membaca isi kepala mereka. Seorang pedagang ayam pernah bercanda padanya, "Kalau daganganmu terus laku begini, aku bisa bangkrut." Rani menoleh, tersenyum kecil. Dia menjawab pelan, "Kalau kamu berhenti menjual ayam, aku bisa bantu potong yang lain." Pria itu tertawa canggung, tapi malamnya ia mengaku bermimpi buruk. Ia melihat dirinya sendiri tergantung di dapur. Tubuhnya terpotong-potong, sementara Rani berdiri di pojok, tersenyum tenang. Sejak itu, ia tidak pernah berani lagi menyapa Rani. Yang membuat Rani semakin misterius adalah caranya memperlakukan daging yang dijualnya. Dia memperlakukan setiap potongan dengan hati-hati, seolah sedang menyentuh sesuatu yang suci. Tidak ada darah tercecer, tidak ada potongan kasar. Bahkan pelanggan sering memuji kebersihan lapaknya. Tapi di balik itu, beberapa orang memperhatikan hal aneh. Rani selalu menatap dagingnya lama sebelum menjualnya, seperti sedang berbicara pelan pada potongan-potongan itu. Kadang bibirnya bergerak tanpa suara. Kadang ia menatap satu potong daging seolah mengenali sesuatu di sana. Suatu pagi, seorang pembeli baru, seorang ibu muda bernama Della, datang ke lapaknya. Ia baru pindah dari kota lain dan mendengar kabar daging Rani sangat enak. Della sempat heran karena saat ia memesan 1 kilo, Rani menatapnya lama, seperti sedang menimbang sesuatu yang tidak berhubungan dengan berat daging. "Untuk keluarga kecil?" tanya Rani pelan sambil mengemas daging. Della mengangguk, tersenyum. Tapi saat Rani menyerahkan bungkusannya, ia sempat berbisik lirih. "Kalau ada yang sakit setelah makan ini, jangan panik. Kadang tubuh butuh penyesuaian." Kalimat itu membuat Della bingung, tapi ia tidak sempat bertanya karena Rani sudah menunduk lagi, sibuk memotong potongan berikutnya. Hari itu, Della pulang dan memasak daging tersebut. Suaminya bilang rasanya luar biasa, lembut dan harum. Tapi malamnya, anak mereka yang masih balita menangis tanpa henti, menunjuk ke arah dapur sambil berkata, "Ada tante yang duduk di meja makan." Della memeriksa, tapi tidak ada siapapun. Namun sejak malam itu, ia tidak pernah lagi membeli daging dari Rani. Beberapa pedagang lama mulai memperhatikan hal lain. Setiap kali Rani menatap seseorang terlalu lama, biasanya orang itu akan jatuh sakit atau mengalami hal aneh beberapa hari kemudian. Ada yang pingsan di lapak, ada yang kehilangan selera makan, ada juga yang mengaku terus mencium bau darah di tangannya, meski sudah dicuci berkali-kali. Tapi karena tidak ada bukti, semua itu hanya dianggap kebetulan. Suatu sore, ketika pasar mulai sepi, seorang petugas kebersihan bernama Udin melihat Rani duduk sendirian di kursi belakang lapaknya. Dia tampak menatap sesuatu di tangannya. Sebuah kalung kecil berbandul cincin besi yang warnanya kusam. Rani menggenggamnya erat lalu tersenyum samar. Udin sempat mendekat untuk menyapa, tapi begitu Rani menoleh, ia mundur spontan. Mata wanita itu memerah, bukan seperti mata orang menangis, tapi seperti ada pembuluh darah pecah di dalamnya. "Kamu lihat apa, Din?" tanyanya pelan. Suaranya lembut tapi membuat bulu kuduk berdiri. Udin cepat-cepat menjawab, "Enggak, Bu, saya cuma mau bersihin lantai." Lalu bergegas pergi tanpa menoleh lagi. Malamnya, Udin sakit keras. Badannya panas seperti terbakar, dan dari hidungnya keluar darah segar yang tidak berhenti sampai ia pingsan. Sejak saat itu, orang-orang pasar mulai menjaga jarak. Mereka masih membeli daging dari Rani karena tidak ada yang seenak itu. Tapi mereka melakukannya cepat-cepat tanpa banyak bicara. Rani seolah menyadari perubahan itu, tapi ia tidak tampak peduli. Ia tetap datang setiap pagi dengan senyum yang sama, seolah tidak terjadi apa-apa. Suatu ketika, seorang petugas keamanan pasar, Pak Guntur,
memberanikan diri mengikutinya setelah pasar tutup. Dia penasaran kemana Rani selalu pergi. Malam itu hujan gerimis, dan Rani terlihat mendorong gerobaknya ke arah gang kecil di ujung pasar, menuju ke jalan yang jarang dilewati orang. Pak Guntur mengikuti diam-diam dari jauh. Tahu di tengah sialai ia kehilangan jejak. Yang aneh, meskipun jalan itu buntu, Rani tidak terlihat kemana-mana. Hanya tersisa genangan air dengan bercak merah di permukaannya, seperti sisa darah yang baru saja mengalir. Keesokan paginya, Rani muncul di pasar seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda kelelahan, tidak ada noda di bajunya. Hanya saja, ada kalung baru di lehernya, terbuat dari tali hitam dengan bandul kecil menyerupai gigi manusia. Tidak ada yang berani menanyakan asalnya. Tapi beberapa orang yang memperhatikan dengan saksama berkata, bentuk gigi itu mirip gigi depan Pak Guntur yang kebetulan tidak masuk kerja sejak malam sebelumnya. Dari hari ke hari, pesona Rani justru semakin kuat. Pembelinya makin banyak, dan banyak pria muda mulai terobsesi padanya. Beberapa di antaranya mencoba mendekat, menawarkan bantuan, atau sekadar ngobrol. Tapi anehnya, satu persatu dari mereka menghilang. Ada yang tidak pernah datang ke pasar lagi. Ada yang ditemukan pingsan di pinggir sungai dengan ingatan kacau. Salah satu yang selamat, seorang pemuda bernama Yanto, mengatakan bahwa ia pernah diundang Rani untuk datang ke rumahnya di tepi sungai. Dia bilang mau kasih daging gratis, cerita Yanto sambil gemetar. Tapi begitu saya sampai sana, saya cuma ingat suara logam. Suara pisau diasah, setelah itu gelap. Tidak lama setelah cerita itu beredar, Yanto pun hilang. Dan seolah tak ada yang terjadi, keesokan harinya Rani datang ke pasar dengan senyum lembut seperti biasa, membawa wadah hitam yang lebih besar dari biasanya. Saat ia membuka lapaknya, aroma daging segar langsung menyebar ke seluruh penjuru pasar, menggoda siapapun yang lewat. Tapi bagi mereka yang sudah tahu cerita tentangnya, bau itu bukan lagi menggoda, melainkan peringatan bahwa sesuatu yang kelam sedang berjalan di antara mereka, dibungkus dalam pesona seorang wanita cantik yang terlalu tenang untuk disebut manusia biasa. Pedagang lain di pasar Lambung Mangkurat, Banjarmasin, mulai merasa ada yang tidak wajar dengan lapak daging milik Rani. Di saat mereka harus berjuang mencari stok dari rumah potong hewan, mengeluarkan biaya besar, bahkan kadang berebut agar tidak kehabisan jatah, Rani selalu punya daging segar setiap hari. Tak pernah terlambat, tak pernah habis, dan anehnya, tak pernah ada satu pun di antara mereka yang tahu dari mana ia mendapatkannya. Saat harga daging sapi naik tinggi akibat kekurangan stok, Rani tetap menjual dengan harga biasa, bahkan sedikit lebih murah. Kiri hanya tersenyum setiap kali ada yang bertanya, seolah tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Rezeki sudah diatur, katanya suatu pagi ketika pedagang lain menatap iri. Tapi di balik kalimat sederhana itu, ada sesuatu yang membuat orang merinding. Nada suaranya lembut tapi datar. Tak ada rasa bangga, tak ada nada bersyukur. Lebih mirip seseorang yang sedang menyimpan rahasia besar di balik wajah tenang. Suatu subuh, sebelum matahari naik, seorang pedagang daging bernama Sarman memutuskan untuk diam-diam mengintip dari kejauhan. Dia sudah lama curiga karena Rani selalu datang lebih pagi dari siapapun. Hari itu saat dia pura-pura datang ke pasar lebih awal. Dari balik kios kosong, ia melihat mobil tua Rani berhenti di belakang pasar. Mesin mobil dimatikan, dan dalam heningnya pagi yang masih gelap, suara berdecit dari roda gerobak terdengar jelas. Rani turun, mengenakan jas hujan hitam, lalu membuka bagasi mobilnya. Dari dalam ia mengangkat wadah besar berwarna hitam yang tampak berat. Saat tutup wadah itu terbuka sedikit, Sarman mengerutkan dahi. Bau amis menyengat langsung memenuhi udara, tapi bukan bau daging sapi atau kambing. Lebih tajam, lebih menusuk, dan ada rasa besi di ujung lidah setiap kali menghirupnya, seperti bau darah manusia yang belum kering. Sarman menahan napas, berusaha tidak bersuara. Dia melihat kilatan sesuatu di dalam wadah itu. Potongan besar berwarna merah keunguan, dengan bentuk yang aneh, tidak simetris seperti potongan sapi. Itu misalnya seperti sendi atau bahu manusia. Tapi sebelum ia bisa memastikan, Rani menutup wadah itu rapat-rapat dan menoleh ke arah tempatnya bersembunyi. Tatapan matanya tajam, langsung menembus gelap. Sarman membeku. Ia yakin Rani menatap tepat ke arahnya.
Tapi anehnya, wanita itu tidak melakukan apa-apa. Kyun hanya tersenyum pelan, lalu melanjutkan mendorong gerobaknya ke arah lapak. Hari itu Sarman tidak berani bicara pada siapapun. Yui hanya bisa duduk di warung kopi, menatap kosong. Saat seorang pedagang lain menegurnya, ia cuma menjawab pendek, "Bau dagingnya." Bukan sapi. Tak lama kemudian Sarman jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi dan ia terus mengigau di malam hari. Menyebut nama Rani berulang kali sambil menjerit, "Dia potong orang! Dia potong orang!" 3 hari kemudian Sarman ditemukan tewas di rumahnya. Polisi bilang karena demam tinggi, tapi beberapa tetangga bersumpah, malam sebelum meninggal, mereka mendengar suara gergaji mesin menyala dari dalam rumah Sarman, padahal ia tinggal sendirian. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang berani mengintai Rani. Tapi gosip semakin liar. Ada yang bilang dia punya tempat pemotongan sendiri di tepi sungai. Ada juga yang bilang ia bekerja sama dengan dukun yang bisa memunculkan daging dari udara. Namun semua sepakat pada satu hal, stoknya tak pernah habis, seolah daging itu tumbuh sendiri setiap malam. Beberapa pembeli bahkan memperhatikan bahwa daging dari Rani berbeda dari biasanya. Jika disimpan di lemari pendingin selama berhari-hari, warnanya tidak pernah berubah. Tidak menghitam, tidak bau, dan tetap lembut seperti baru dipotong. Satu-satunya yang berubah hanyalah aromanya. Semakin lama disimpan, bau daging itu semakin kuat. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang hidup. Salah satu pelanggan, seorang ibu rumah tangga bernama Siti, menceritakan bahwa ia pernah lupa menutup rapat kulkasnya malam-malam. Pagi harinya, ia mendengar suara seperti desahan pelan dari dalam kulkas. Saat dibuka, potongan daging yang dibeli dari Rani tampak menggeliat, seperti berdenyut halus. Yui menjerit dan langsung membuangnya ke sungai. Tapi malam berikutnya, ia bermimpi Rani berdiri di dapurnya sambil berkata lembut, "Kenapa dibuang, Bu? Kan masih segar." Cerita itu menyebar cepat, tapi orang-orang tidak berhenti membeli. Mereka terlalu tergoda oleh rasa daging itu. Cunda sesuatu yang membuat orang ketagihan, seperti racun yang manis. Semakin sering memakannya, semakin sulit berhenti. Beberapa pelanggan bahkan mulai mengidam. Datang pagi-pagi hanya untuk memastikan bisa membeli lebih banyak. Dan Rani selalu tersenyum sabar, melayani satu persatu tanpa menolak siapapun. Yang aneh, setiap kali seseorang membeli dalam jumlah besar, Rani selalu bertanya, "Untuk dimakan sendiri atau untuk keluarga?" Jika pembeli menjawab untuk keluarga, senyum Rani akan lebih lebar, dan ia akan memilihkan potongan daging tertentu yang dibungkus dengan plastik berbeda. Tidak ada yang tahu apa bedanya, tapi konon daging yang dari bungkus itu selalu lebih empuk dan gurih. Suatu hari, seorang pemuda bernama Fikri, yang bekerja sebagai tukang ojek pasar, memutuskan untuk mengikuti Rani sepulang berjualan. Dia penasaran kemana wanita itu membawa wadah-wadah besar hitam itu setiap sore. Dia menunggu di ujung jalan, menyalakan motornya pelan-pelan agar tak ketahuan. Rani mendorong gerobaknya ke arah selatan, ke jalan sempit yang mengarah ke pinggir sungai. Langit sudah gelap, hanya ada lampu-lampu jalan yang redup. Saat ia berhenti di depan sebuah rumah kayu tua yang sepi, Fikri melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dari balik celah dinding rumah, terlihat bayangan Rani sedang memindahkan potongan daging ke meja besar. Tapi di antara potongan itu, terlihat sesuatu yang tak bisa disalahartikan. Sebuah kepala manusia dengan mata tertutup, kulitnya pucat dan bibirnya terbuka sedikit, seperti sedang berdoa. Fikri menahan napas, hampir menjatuhkan motornya. Dia bersik dan kabur secepat mungkin. Tapi ban motornya tiba-tiba tergelincir di jalan berlumpur. Saat ia jatuh, ia mendengar suara langkah kaki mendekat pelan. Ketika menoleh, Rani sudah berdiri beberapa meter di belakangnya, masih mengenakan jas hujan hitam. Wajahnya tenang, tapi matanya dingin seperti kaca. "Sudah malam, Mas," katanya dengan suara pelan tapi menusuk. "Jangan suka keluar kalau bukan waktunya." Fikri gemetar, hanya bisa mengangguk. Ia berpura-pura motornya rusak dan berkata akan segera pulang. Rani menatapnya lama, lalu berbalik dan masuk kembali ke rumah kayu itu. Fikri langsung kabur tanpa menoleh lagi. Besoknya ia tidak muncul di pasar. Orang bilang ia pulang ke kampung. Tapi seminggu kemudian, ada daging baru di lapak Rani. Warnanya sedikit lebih muda dari biasanya, dan bentuk potongannya seperti bagian betis manusia. Makin lama,
Makin banyak hal aneh yang tak bisa dijelaskan. Kadang saat pasar mulai sepi, beberapa pedagang mengaku melihat cairan merah mengalir dari bawah meja Rani menuju selokan. Tapi ketika didekati, cairan itu hilang. Ada juga yang mendengar suara seperti bisikan dari dalam wadah hitamnya, seperti rintihan pelan atau desahan minta tolong. Namun setiap kali ada yang berusaha mendekat, Rani langsung muncul dengan tatapan tajam dan senyum lembut, seolah tahu persis apa yang mereka pikirkan. Anehnya, semakin banyak orang curiga, semakin ramai lapak Rani, seolah rasa takut justru menjadi bagian dari daya tariknya. Orang-orang datang dengan alasan yang sama. Dagingnya paling enak, paling segar, dan paling murah. Tidak peduli dari mana asalnya. Tidak peduli aroma besi yang selalu menempel di tangan setelah memegangnya. Tidak peduli cerita-cerita tentang orang yang hilang. Mereka hanya ingin makan lagi. Nui setiap pagi, Rani akan datang dengan wadah hitamnya, membuka tutupnya perlahan. Dan aroma amis itu kembali memenuhi udara pasar, menggoda siapapun yang lewat. Dan di antara suara hiruk-pikuk pedagang, ada satu suara yang pelan tapi jelas terdengar di telinga mereka yang berani mendengarkan. Suara seperti napas panjang, seperti seseorang yang baru saja terlepas dari tubuhnya sendiri, berbisik di antara potongan daging segar yang tidak pernah habis. Kejadian itu bermula perlahan, seperti sesuatu yang merayap di balik rutinitas biasa. Awalnya orang-orang hanya menganggapnya kebetulan. Seorang sopir ojek yang biasa mangkal di depan pasar tidak terlihat selama beberapa hari. Namanya Haris, pria paruh baya yang dikenal ramah dan rajin. Orang-orang pasar mengira ia hanya pulang ke kampung, atau mungkin sakit. Tapi ketika istrinya datang ke pasar mencari kabar, dan menangis di depan kios tempat suaminya, biasa menunggu penumpang, barulah orang mulai sadar, Haris benar-benar hilang tanpa jejak. Belum seminggu kabar itu reda, seorang pemulung muda yang biasa dipanggil Ijal juga menghilang. Anak itu masih belasan tahun, suka membantu para pedagang dengan upah seadanya. Dia dikenal ceria, tidak punya musuh, dan tidur di belakang kios kosong dekat lapak daging. Malam sebelum ia hilang, beberapa orang sempat mendengar suara aneh dari arah belakang pasar, seperti suara gergaji yang beradu dengan tulang, disertai bunyi percikan air. Tapi mereka berpikir mungkin itu hanya suara orang yang sedang memotong daging atau menyiapkan barang. Keesokan paginya Ijal tidak terlihat lagi. Tempat tidurnya basah oleh noda gelap kecoklatan dan sendalnya tertinggal di dekat selokan. Polisi datang memeriksa sebentar, lalu berkata mungkin Ijal hanyut atau pergi ke kota lain. Tapi orang-orang pasar tahu, Ijal tidak punya siapa-siapa dan tidak mungkin meninggalkan semua barangnya begitu saja. Lalu datang laporan berikutnya. Seorang pedagang sayur bernama Wati, yang lapaknya persis di depan kios Rani. Wati dikenal cerewet tapi baik hati. Ia sering bercanda dengan pembeli dan memberi harga murah pada pelanggan lama. Suatu sore, ia terlihat sedang menutup lapaknya lebih cepat dari biasanya. Saat teman-temannya bertanya, ia hanya menjawab pendek, "Aku mau nganter pesanan ke rumah Bu Rani, katanya butuh sayur buat masakan." Tidak ada yang curiga, tapi malam itu Wati tidak pulang. Suaminya melapor ke ketua RT lalu ke polisi, tapi hasilnya sama, nihil. Rumah Rani diperiksa secara singkat, tapi tidak ditemukan apapun. Semua bersih, terlalu bersih bahkan. Tak ada bau, tak ada noda, hanya wangi sabun dan lantai yang mengilap. Tapi seorang penjaga malam pasar, Pak Rahim, bersumpah bahwa ia melihat sesuatu malam itu, saat hujan turun deras dan petir sesekali menyambar langit Banjarmasin. Ia melihat dari kejauhan sosok Rani keluar dari mobil tuanya, mengenakan jas hujan hitam. Di tangannya, ia menyeret sesuatu besar yang dibungkus terpal. Warnanya gelap dan berat seperti tubuh manusia. Ia membawanya masuk ke rumahnya di tepi sungai. Saya kira waktu itu bangkai sapi, tapi Mbak, caranya dia tarik. Kayak orang yang udah biasa narik mayat, kata Rahim pada polisi dengan suara gemetar. Tapi pihak berwenang menertawakannya, mengatakan ia mungkin mabuk atau halusinasi karena lelah bekerja malam. Rahim tidak marah. Dia hanya menatap kosong ke arah rumah Rani yang samar terlihat di kejauhan. Seperti menatap rahasia yang hanya dia tahu. Beberapa hari kemudian, kabar tentang hilangnya warga mulai jadi pembicaraan hangat di warung kopi pasar. Suara bisik-bisik menyebar cepat, menyatu dengan aroma kopi pahit dan rokok murahan. Nama Rani mulai disebut-sebut.
Ada yang bilang dia pernah terlihat membawa karung besar ke sungai pada tengah malam. Ada juga yang mengatakan pernah mendengar suara tangisan dari arah rumahnya, disusul dengan bau amis yang terbawa angin. Tapi yang paling menakutkan datang dari seorang anak kecil, Putriwati yang hilang. Anak itu bermimpi melihat ibunya duduk di meja makan rumah mereka. Tapi wajah ibunya tampak pucat dan daging di lengannya bolong, seolah sudah diiris. Di sebelahnya, Rani duduk sambil memotong sesuatu dengan pisau besar. Saat anak itu menjerit dalam mimpi, Rani menoleh dan berkata pelan, "Tenang saja, Nak. Ibuku dulu juga rasanya enak." Cerita itu menyebar ke seluruh pasar, tapi tidak ada yang berani melapor lagi. Mereka takut pada polisi yang tidak percaya, tapi lebih takut lagi pada Rani. Tatapan matanya seperti bisa membaca siapa yang bicara di belakangnya. Dan entah mengapa, setiap orang yang terlalu banyak menuduh atau bergosip selalu mengalami nasib buruk. Ada yang jatuh sakit mendadak, ada yang jatuh dari motor tanpa sebab, bahkan ada yang ditemukan pingsan di depan rumahnya sendiri dengan hidung berdarah dan mata melotot ketakutan. Suatu malam, penjaga pasar lain bernama Hasan mencoba membuktikan kebenaran cerita Rahim. Ia membawa senter dan menyusuri tepi sungai di belakang rumah Rani. Airnya hitam dan bau amis menusuk hidung. Di bawah cahaya senter, ia melihat sesuatu terapung perlahan, seperti potongan kain yang tersangkut di akar pohon. Tapi ketika ia mendekat, kain itu berputar perlahan, menampakkan sisi lain. Itu bukan kain, melainkan potongan kulit manusia, masih utuh dengan tato kecil di pergelangan tangan. Hasan mundur ketakutan, menjatuhkan senternya dan berlari pulang tanpa menoleh. Besok paginya, ia tidak berani datang ke pasar lagi. Ia pergi dari kota tanpa berpamitan. Demi Trawaits, Rani Traun berjualan seperti biasa. Senyumnya lembut, suaranya tenang, dan dagangannya selalu segar. Tapi jika diperhatikan lebih dekat, ada sesuatu yang berubah. Di tangannya kini ada bekas luka baru, seperti goresan panjang yang belum sembuh. Orang-orang tidak berani menanyakan. Mereka hanya berpura-pura tidak melihat, seperti yang selalu mereka lakukan. Tapi setiap kali Rani menatap mereka, rasanya seperti sedang diingatkan bahwa ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tidak diketahui. Namun rasa takut saja tidak cukup untuk menghentikan rasa penasaran manusia. Seorang jurnalis muda dari koran lokal bernama Dedi mulai menyelidiki kasus ini. Isi The Things ke pasar, berbincang dengan beberapa pedagang, dan menulis artikel pendek berjudul "Pasar Misterius di Banjarmasin. Daging laris, warga menghilang." Beritanya sempat viral, tapi keesokan harinya Dedi tidak datang ke kantor. Rekannya mencoba menelepon tapi tidak dijawab. Polisi menemukan motornya terparkir di dekat sungai, tidak jauh dari rumah Rani. Di jok motornya ada kamera yang rusak, dan di dalamnya hanya ada satu foto yang berhasil diselamatkan. Foto buram menunjukkan pintu rumah Rani yang terbuka sedikit, dan di dalamnya tampak bayangan seseorang yang sedang menggantung terbalik, seperti sedang dikeringkan. Setelah berita itu muncul, suasana pasar berubah drastis. Jadi seorang pulayan siwas-wias untuk datang, tapi anehnya, lapak Rani tetap ramai. Pelanggannya bukan lagi orang biasa, melainkan orang-orang dari luar kota yang datang diam-diam, membawa mobil mewah, dan pulang dengan kantong besar penuh daging. Tidak ada yang tahu siapa mereka, tapi setiap kali mereka datang, Rani selalu menyiapkan sesuatu yang berbeda. Ia tidak menimbang di depan mereka seperti biasa, melainkan menghilang sebentar ke belakang lapak, lalu kembali membawa bungkusan hitam yang meneteskan sedikit cairan merah. Pembelinya selalu tersenyum puas, membayar tanpa menawar, dan pergi tanpa bicara sepatah kata pun. Malam-malam di sekitar rumah Rani semakin menyeramkan. Kadang terdengar suara benda berat diseret di lantai kayu. Kadang terdengar tangisan pelan, seperti suara perempuan. Beberapa warga yang rumahnya dekat sungai mengaku melihat cahaya lampu redup di rumah Rani setiap malam, dan bayangan seseorang yang menunduk-nunduk di depan meja besar, seperti sedang bekerja dengan tubuh yang sudah tak bernyawa. Dan pada suatu malam, penjaga lama, Rahim, kembali ke tepi sungai dengan niat merekam bukti. Ia membawa ponsel dan menyalakan kamera. Dari kejauhan terlihat Rani di dalam rumahnya, berdiri di depan sesuatu yang tergantung di langit-langit. Rahim menahan napas mencoba memperbesar gambar.
Tapi sebelum ia bisa melihat jelas, Rani tiba-tiba berhenti, lalu menoleh langsung ke arah kamera. Di matanya merah menyala menembus gelap malam. Rahim terjatuh, ponselnya tercebur ke sungai. Yui berlari sekuat tenaga, tak menoleh lagi. Besoknya ia ditemukan pingsan di rumahnya. Dan ketika sadar ia tidak bisa bicara lagi. Bibirnya hanya bergetar, mengulang satu kalimat yang membuat siapapun yang mendengarnya bergidik ngeri. Dagingnya bicara. Dan sejak saat itu, laporan orang hilang terus bertambah. Tapi setiap kali polisi datang ke pasar, Rani selalu di sana. Tersenyum lembut di balik meja dagangnya, pisau besar di tangannya berkilat terkena cahaya pagi, dan daging segar menumpuk tanpa habis seolah tak ada yang berubah. Seolah-olah setiap yang hilang hanya berpindah bentuk, menjadi potongan dagangan yang terus laku dijual. Rumah Rani berdiri di ujung jalan sempit yang jarang dilalui orang. Letaknya di tepi sebuah sungai kecil, anak cabang dari Sungai Martapura, yang airnya hitam berkilat karena lumpur dan sampah. Dari kejauhan, rumah itu tampak biasa saja. Dinding kayu tua, catnya mulai terkelupas, dan jendela-jendelanya tertutup kain lusuh. Tapi siapapun yang pernah mendekat, tahu bahwa rumah itu tidak seperti rumah-rumah lain di Banjarmasin. Ada hawa dingin yang aneh menyelimuti sekitarnya. Seperti udara di sana terlalu padat untuk dihirup, burung-burung tidak pernah hinggap di atapnya, dan anjing-anjing kampung selalu menggonggong setiap kali lewat depan pagar rumah itu. Malam hari adalah waktu paling mengerikan. Dari arah rumah Rani, sering terdengar bunyi logam berdentang, seperti seseorang sedang memukul pisau di atas batu asahan. Kadang suara itu disusul bunyi lain, dengung mesin, seret kayu, lalu seret, seperti suara gergaji yang memotong sesuatu keras tapi lembek di dalamnya. Warga yang tinggal tidak jauh dari situ sering terbangun oleh bau anyir yang terbawa angin malam. Bukan sekadar bau darah tapi lebih tajam. Bau daging busuk bercampur sabun dan air garam. Bau itu muncul beberapa jam, lalu menghilang, seperti sesuatu yang disapu bersih dengan cairan kimia. Orang-orang mulai menghindari jalan menuju rumah Rani. Anak-anak yang bermain di dekat sungai dilarang oleh orang tuanya untuk mendekat karena pernah ada yang melihat sesuatu mengapung di air. Potongan daging dengan rambut halus manusia. Tapi ketika warga beramai-ramai memeriksa, benda itu sudah hilang. Seolah hanyut ke bawah jembatan dan lenyap bersama arus. Warga mencoba melapor, tapi setiap kali polisi datang, rumah Rani sudah dalam keadaan bersih. Di lantai kayu mengilap, bau amis tak ada, dan tidak ditemukan apapun yang mencurigakan. Bahkan di dapurnya, hanya terlihat alat pemotong daging dan kulkas besar yang selalu terkunci rapat. Anehnya, Rani selalu tahu kapan polisi akan datang. Entah bagaimana caranya, ia selalu sudah bersiap, berdiri di depan pintu dengan wajah tenang dan senyum yang sopan, seolah seseorang memberitahunya lebih dulu. Ketika petugas menanyakan tentang suara gergaji dan bau busuk, ia hanya tertawa kecil. "Saya potong daging, Pak. Kalau malam udara dingin jadi saya kerja di dapur supaya tidak mengantuk." Tidak ada yang bisa membantah. Tidak ada bukti, tidak ada saksi. Semua hanya cerita dari warga yang ketakutan. Namun suatu malam, seorang pemuda bernama Bima, tukang ojek yang sering antar daging Rani ke pasar, memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia curiga karena setiap kali mengambil pesanan dini hari, Rani selalu menyuruhnya menunggu di luar pagar. Tidak boleh masuk ke rumah. Malam itu rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takut. Sekitar pukul 2 dini hari, ia kembali diam-diam ke tempat itu. Langit gelap tanpa bintang, dan hanya terdengar suara air sungai yang mengalir lambat. Dari sela-sela papan rumah, Bima melihat cahaya redup dan bayangan Rani bergerak cepat di dalam rumah. Tangannya memegang sesuatu seperti pisau panjang, dan di hadapannya tampak sesuatu tergantung terbalik. Terbungkus kain, meneteskan cairan merah ke ember besar. Bima menahan napas. Yui mengeluarkan ponsel, tapi tangannya gemetar. Saat ia mencoba merekam, tiba-tiba kain itu bergerak, seperti tubuh yang masih hidup. Lalu terdengar suara lirih, seperti seseorang berusaha bicara di antara napas terakhir. "Tolong!" Suara itu begitu pelan, tapi cukup untuk membuat Bima terpaku. Saat itu pula Rani berhenti bergerak dan menoleh ke arah jendela. Matanya menatap lurus ke arah Bima, tanpa ekspresi, tapi cukup untuk membuat darahnya berhenti mengalir. Bima mundur, berlari tanpa menoleh lagi.
Keesokan harinya ia tidak datang ke pasar. Teman-temannya mencari, tapi yang ditemukan hanya motornya di dekat dermaga kecil belakang rumah Rani. Di jok motor itu, masih ada kantong plastik hitam berisi beberapa potong daging segar. Di dalamnya ditemukan serpihan kuku manusia. Sejak kejadian itu, warga semakin yakin bahwa rumah Rani menyimpan sesuatu yang jahat, tapi tidak ada yang berani mendekat lagi. Beliau tahu, siapapun yang mencoba mencari tahu tidak pernah kembali dengan selamat. Suatu malam air sungai tiba-tiba memerah. Awalnya orang mengira itu karena limbah atau karat dari kapal. Tapi seorang nelayan tua yang sering memancing di situ berkata lain. Ia melihat cairan itu keluar dari bawah rumah Rani, dari celah pipa pembuangan, yang langsung terhubung ke sungai. Itu bukan karat, nah. Itu darah, katanya pelan sambil memandang air yang beriak pelan di bawah sinar bulan. Beberapa minggu kemudian, 2 polisi kembali datang, kali ini dengan surat izin penggeledahan. Mereka mendapat laporan baru dari warga yang mengaku melihat Rani membuang sesuatu ke sungai tengah malam. Tapi lagi-lagi, saat mereka tiba, rumah itu sudah bersih. Bahkan bau darah pun tak ada. Namun satu hal yang membuat mereka merinding adalah kulkas besar di dapur. Kulkas itu terkunci dengan rantai besi tebal. Ketika ditanya, Rani menjawab santai. Itu stok pribadi, Pak. Daging khusus untuk pelanggan lama. Tidak bisa dibuka sembarangan. Salah satu polisi mencoba meminta izin. Tapi Rani menatapnya tajam dan berkata, kalau dibuka, isinya bikin orang tidak bisa tidur. Kalimat itu membuat keduanya mundur perlahan. Mereka memutuskan pergi tanpa membuka kulkas itu. Setelah polisi pergi, tetangga yang tinggal paling dekat, seorang wanita tua bernama Bu Ani, melihat sesuatu dari celah jendela. Rani berdiri di depan kulkas itu, memegang kunci dan berbicara pelan. Seperti sedang berbicara pada seseorang di dalamnya. Bu Ani hanya bisa menatap dari jauh, tubuhnya gemetar. Lalu Rani membuka kulkas itu perlahan. Cahaya lampu putih di dalamnya memantulkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Deretan potongan tubuh yang disusun rapi, dibungkus plastik, tapi di salah satu bungkusan tampak jelas mata terbuka yang menatap kosong ke arah pintu. Malam itu Bu Ani pingsan. Besoknya ia ditemukan sakit keras dan tidak pernah keluar rumah lagi. Setiap kali seseorang menanyakan rumah Rani, matanya selalu berkaca-kaca dan bibirnya bergetar. Seolah ia ingin bicara tapi takut sesuatu mendengar. Sejak itu, tidak ada lagi yang berani mendekati rumah di pinggir sungai itu. Tapi sesekali ketika air surut, warga melihat sesuatu terdampar di tepi lumpur. Potongan kecil yang mirip tangan, atau tulang yang belum sepenuhnya bersih. Setiap kali itu terjadi, Rani akan menutup lapaknya selama sehari. Lalu keesokan harinya kembali berjualan dengan daging yang lebih segar dari biasanya. Dan yang paling menakutkan, rumah itu seperti hidup. Kadang terlihat lampu menyala meski Rani tidak di rumah. Kadang terdengar langkah kaki di malam buta. Beberapa orang yang berani lewat dekat situ mendengar bisikan dari dalam rumah. Suara serak memanggil nama mereka dengan pelan, seperti meminta tolong. Suatu malam ketika hujan turun deras, air sungai naik hingga menyentuh tiang rumah Rani. Petir menyambar, menerangi dinding kayu yang lembab. Seorang nelayan yang sedang berlindung di bawah jembatan melihat bayangan di jendela. Sosok perempuan berdiri di depan meja besar, memotong sesuatu, tapi di belakangnya ada bayangan lain. Banyak seperti orang-orang berdiri melingkar, tubuh mereka pucat dan wajah mereka tak jelas. Mereka tampak mengawasi Rani bekerja, lalu satu persatu menoleh ke arah nelayan itu. Jadi berlari pulang ketakutan. Dan sejak malam itu tak pernah berani ke sungai lagi. Kini rumah itu tetap berdiri. Tak ada yang berani menyentuh, apalagi merobohkannya. Kadang bau amis masih tercium, mengalir bersama air sungai yang tenang. Kadang terdengar bunyi gergaji di tengah malam. Meski Rani tidak terlihat di pasar selama beberapa hari, seolah rumah itu masih melanjutkan pekerjaannya sendiri, mencacah, memotong, dan menyimpan. Dan setiap kali kabar orang hilang muncul lagi di sekitar pasar, warga hanya bisa saling pandang dan berbisik, mungkin rumah itu lapar lagi. Arman adalah seorang pria paruh baya, karyawan gudang di pelabuhan Banjarmasin. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia selalu mampir ke pasar tradisional yang tak jauh dari rumahnya. Lapak favoritnya tentu saja milik Rani,
Daging yang dijual wanita itu selalu segar, empuk, dan aromanya menggoda. Istrinya bahkan sering memuji. Katanya masakan daging dari lapak Rani selalu punya rasa khas. Gurih tapi sulit dijelaskan. Mereka sudah jadi pelanggan tetap sejak berbulan-bulan, tanpa pernah curiga apapun. Namun segalanya berubah suatu malam, setelah Arman makan sate dari daging yang dibeli sehari sebelumnya. Saat tidur, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia duduk di sebuah meja panjang, diterangi cahaya lampu minyak yang redup. Di depannya terhidang piring-piring penuh daging, dan di sekelilingnya duduk banyak orang. Tapi wajah mereka tidak utuh. Sebagian tanpa kulit, sebagian lagi hanya tulang dengan mata yang masih menatap hidup. Mereka semua menatapnya tanpa berkata apapun. Lalu salah satu dari mereka mengulurkan tangan, menunjuk ke piring Arman, dan berkata dengan suara serak, "Itu punyaku." Arman terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Napasnya berat, jantungnya berdegup cepat. Ia mencoba menganggap itu hanya mimpi buruk karena kelelahan. Tapi malam berikutnya, mimpi itu datang lagi dan kali ini lebih nyata. Ia masih duduk di meja yang sama, tapi kini daging di piringnya berdenyut perlahan, seperti masih hidup. Wajah-wajah di sekelilingnya menatap dengan tatapan yang sama, penuh dendam dan luka. Suara-suara berbisik memenuhi ruangan, menyebut satu nama berulang kali, nama Rani. Ketika Arman terbangun, ia merasa seperti ada sesuatu yang menempel di tenggorokannya. Ia berlari ke kamar mandi dan memuntahkan isi perutnya. Tapi yang keluar bukan hanya sisa makanan, melainkan serpihan kecil, mirip rambut manusia yang menggumpal di ludahnya. Keesokan paginya, Arman memutuskan untuk berhenti membeli daging dari Rani. Tapi istrinya protes. "Dagingnya enak, Man, jangan aneh-aneh ya," katanya sambil tertawa. Arman hanya diam, tak ingin memperdebatkan. Namun perasaan aneh itu terus mengganggu. Ketika ia membuka freezer di rumah, ia mencium bau amis samar yang tidak biasa. Dia memeriksa bungkusan daging yang baru ia beli seminggu lalu. Salah satunya mulai berubah warna, sedikit lebih gelap. Dan ada lapisan tipis yang terasa seperti kulit manusia saat disentuh. Ia menelan ludah, berusaha tidak panik. Tapi rasa penasaran menguasai dirinya. Ia mengambil satu potong kecil, meletakkannya di talenan dan mulai memotong. Saat pisaunya menyentuh bagian tengah, sesuatu keras tersangkut. Ia membersihkan pisau itu, lalu melihat lebih dekat. Di dalam potongan daging itu, ada sesuatu kecil berwarna pucat kekuningan. Seperti potongan kuku. Arman terdiam. Ia mendekatkan benda itu ke mata, dan hatinya langsung berdegup keras. Itu benar-benar kuku manusia, lengkap dengan sedikit kulit di pangkalnya. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Dia menjatuhkan pisau lalu muntah di lantai. Istrinya yang mendengar ribut dari dapur datang. Tapi begitu melihat pemandangan itu, ia juga menjerit ketakutan. Mereka berdua langsung menutup bungkusan daging itu dan memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam. Arman segera pergi ke kantor polisi terdekat dengan tangan gemetar, membawa kantong itu sebagai barang bukti. Namun begitu sampai di kantor polisi, hal yang terjadi malah membuatnya semakin takut. Petugas yang memeriksa sempat mencium isi kantong itu, lalu membuka sebagian bungkusnya. Tapi anehnya di dalamnya hanya ada daging biasa, tidak ada kuku, tidak ada apa-apa. Arman kebingungan, memaksa petugas mempercayainya. Ia bersumpah bahwa ia melihat dengan matanya sendiri, bahkan masih bisa mencium bau anyir yang sama. Tapi polisi hanya menganggapnya stres. "Bapak istirahat saja, mungkin itu cuma salah lihat," kata salah satu petugas dengan nada malas. Arman pulang dengan hati gelisah. Ia merasa dipermainkan. Tapi malamnya, mimpi buruk itu datang lagi. Kini mimpi itu lebih mengerikan. Ia berada di dapur rumahnya sendiri. Di meja, ada piring besar berisi potongan daging mentah. Dari arah pintu, Rani datang perlahan sambil tersenyum. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia berbisik, "Kamu sudah makan bagian siapa, Man?" Lalu tangan-tangan tak terlihat muncul dari bawah meja, menarik tubuh Arman ke bawah, menjerit, memotong, dan darah mengalir ke seluruh lantai. Arman terbangun dengan teriakan. Ia melihat ke cermin, wajahnya pucat dan matanya cekung. Tapi yang membuatnya hampir gila adalah bau anyir yang kini keluar dari kulit tangannya sendiri. Seolah daging itu meresap ke tubuhnya. Istrinya ketakutan melihat kondisinya. Apalagi ketika Arman mulai berbicara sendiri di malam hari, seolah mendengar suara dari dapur. Beberapa hari kemudian,
Arman mendengar kabar bahwa polisi akhirnya benar-benar memeriksa rumah Rani lagi karena laporan-laporan serupa dari warga lain. Tapi seperti biasa, hasilnya nihil. Rumah itu selalu bersih, bahkan lebih bersih dari rumah biasa. Namun sejak saat itu Rani tidak lagi membuka lapak selama beberapa hari. Rasa takut berubah menjadi obsesi. Arman merasa harus membuktikan kebenaran mimpinya. Ia mulai mengawasi rumah Rani dari kejauhan, duduk di warung kecil dekat dermaga. Setiap malam, ia melihat cahaya redup dari dalam rumah itu, dan bayangan seseorang yang sibuk bekerja di dapur. Suara gergaji, suara logam, dan terkadang jeritan samar. Junauki semua orang di pasar mendengar hal yang sama, tapi tak ada yang berani bicara. Suatu malam ia memberanikan diri mendekat. Yui membawa kamera kecil, berharap bisa merekam sesuatu. Ia bersembunyi di balik pohon mangga di samping rumah. Dari celah papan yang lapuk, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Di dapur rumah itu, ada meja panjang yang penuh dengan potongan tubuh manusia. Rani berdiri di tengahnya, mengenakan celemek plastik, dan sedang mengupas kulit dari lengan seseorang dengan pisau tajam. Di sudut ruangan, kulkas besar terbuka, berisi tumpukan kantong hitam. Setiap kantong ditandai dengan tulisan spidol. Pelanggan. Arman menjerit pelan tapi cukup untuk membuat Rani berhenti. Ia menatap lurus ke arah tempat Arman bersembunyi. Matanya tidak seperti manusia lagi, melainkan merah seperti bara api. Arman panik berlari tanpa menoleh, tapi di belakangnya terdengar langkah cepat mengejar. Dia terus berlari ke arah pasar, tapi entah bagaimana jalannya terasa semakin panjang, dan suara Rani terdengar semakin dekat. "Sudah makan kan? Rasanya enak ya?" bisiknya di telinganya. Keesokan paginya, warga menemukan motor Arman terparkir di depan rumahnya. Pintu rumah terbuka dan istrinya menangis histeris. Di dapur, di atas meja, ada piring berisi potongan daging setengah matang. Di sampingnya, ada catatan kecil bertuliskan tulisan tangan halus. "Untuk pelanggan setia, kali ini bagianmu sendiri." Polisi datang, tapi Arman sudah hilang. Tidak ada jejak, tidak ada darah, tidak ada tanda perlawanan. Hanya bau amis yang begitu pekat, menempel di udara selama berhari-hari. Beberapa hari setelah itu, lapak Rani kembali buka. Yoya berdiri di balik meja kayunya, tersenyum lembut seperti biasa. Tapi kini ada sesuatu yang baru. Di antara tumpukan daging segar di lapaknya, ada potongan dengan warna kulit yang aneh, sedikit lebih terang daripada biasanya. Ketika salah satu pembeli bertanya asal dagingnya, Rani hanya tersenyum dan berkata, "Dari pelanggan yang sangat baik hati." Dan anehnya, orang-orang tetap membeli. Mungkin karena rasanya memang berbeda, lebih gurih, lebih manusiawi. Malam penggerebekan itu jadi malam paling mengerikan dalam sejarah kecil pasar tradisional di pinggiran Banjarmasin. Polisi datang dalam diam, dipimpin oleh seorang perwira muda bernama Dimas. Mereka bergerak cepat, menyusuri jalan sempit menuju rumah Rani yang berada di tepi sungai. Angin malam membawa aroma busuk yang menusuk hidung, seperti daging basi yang sudah lama disimpan. Tapi semakin mereka mendekat, bau itu bukan sekadar busuk. Ada sesuatu yang lebih tajam, seperti darah yang baru kering bercampur dengan bau besi. Rumah Rani tampak gelap, hanya satu lentera kecil menyala di dekat jendela dapur. Pintu terkunci rapat, namun dari dalam terdengar suara tetes air menetes perlahan, ritmis, seperti jarum jam yang menghitung waktu menuju sesuatu yang buruk. Salah satu polisi mengetuk pintu pelan. "Bu Rani, kami dari kepolisian. Ada laporan yang perlu kami periksa." Tak ada jawaban. Mereka mengetuk lagi, lebih keras. "Masih hening." Dimas memberi aba-aba, dan dua anggota segera mendobrak pintu. Begitu kayu jebol, bau menyengat langsung menghantam wajah mereka. Salah satu anggota polisi sampai muntah di tempat, menutupi hidung dengan seragamnya. Lantai ruang tamu licin, ada bercak merah kehitaman yang masih basah. Lampu di ruang tengah redup, tapi cukup untuk menampakkan meja panjang dari kayu tebal. Di atasnya berderet pisau-pisau tajam, gergaji kecil, dan palu besi. Semuanya bersih, rapi, seolah baru saja dicuci. Tapi di bawah meja, ada ember besar berisi cairan pekat yang menghitam. Dimas mendekat menyinari dengan senter. Cairan itu ternyata darah. Darah manusia. Ia menahan napas, sementara salah satu anggota menemukan sesuatu di lemari pendingin. "Pak, ini daging semua," katanya dengan suara bergetar.
Lemari pendingin itu besar, 2 pintu, dan penuh dengan potongan daging yang sudah dikemas rapi dalam plastik bening. Di setiap kemasan tertulis daging segar kualitas terbaik. Namun begitu salah satu dibuka, semua terdiam. Potongan itu bukan daging sapi. Ada bagian jari, potongan lengan kecil, dan sepotong bahu yang masih tampak jelas tekstur kulitnya. Salah satu anggota hampir pingsan. Ya Tuhan, ini manusia? Dimas menelan ludah. Mereka segera menyisir seluruh rumah. Di dapur, mereka menemukan bak besar dari stainless steel. Separuhnya terisi darah yang sudah mengering. Di sekelilingnya berserakan pakaian robek. Sebagian milik laki-laki, sebagian perempuan. Di dinding dapur, tergantung banyak kait logam seperti yang biasa digunakan di rumah potong hewan. Tapi di salah satu kait itu, masih ada potongan kulit yang menggantung seperti tirai. Pasti ini tempat dia memotong korbannya, gumam Dimas dengan nada rendah. Mereka terus menyisir ke kamar belakang. Di sana suasananya lebih dingin. Mungkin karena angin dari sungai masuk lewat jendela. Di sudut ruangan ada lemari kayu tua yang tertutup kain putih. Saat dibuka, semua orang menahan napas lagi. Di dalamnya ada tumpukan foto-foto orang hilang. Beberapa di antaranya adalah warga yang dilaporkan menghilang dari sekitar pasar. Semua wajah itu ditandai dengan tinta merah di bagian mata. Di bawah foto-foto itu, ada catatan tangan dengan tulisan kecil dan rapi. Daging terbaik berasal dari yang takut sebelum mati. Kalimat itu membuat bulu kuduk Dimas berdiri. Mereka mulai sadar, ini bukan sekadar kasus pembunuhan, ini ritual. Mungkin isi macam persembahan yang dilakukan Rani untuk sesuatu yang mereka belum pahami. Saat semua sibuk mendokumentasikan TKP, salah satu anggota menemukan sesuatu di belakang pintu kamar. Sebuah gaun putih panjang, berlumur darah dari dada sampai bawah. Gaun itu menggantung di paku besi. Dengan sehelai rambut panjang hitam tersangkut di kerahnya. Dimas mendekat dan di bawah gaun itu ada genangan darah kecil yang masih basah. Dia baru di sini, katanya pelan. Tapi kemana dia pergi? Polisi mencari ke seluruh rumah sampai ke belakang, ke tepi sungai. Dari sana mereka menemukan jejak kaki kecil menuju air. Jejak itu berhenti di tepian. Air sungai mengalir tenang. Tapi saat senter diarahkan ke permukaannya, mereka melihat sesuatu. Sekilas bayangan wajah perempuan muncul di antara riak air, tersenyum. Semua langsung mundur. Salah satu polisi menjerit melempar senternya ke sungai. Saya lihat dia barusan. Tapi saat diperiksa ulang tak ada apapun. Hanya air yang tenang dan dingin. Dimas menatap lama ke arah sungai itu. Lalu menoleh ke rumah. Kita tutup tempat ini, ujarnya. Besok kita akan gali halaman belakangnya. Keesokan paginya tim forensik datang. Di halaman belakang rumah, mereka menggali tanah yang tampak sedikit lebih gelap dari sekitarnya. Bau busuk menyeruak begitu sekop pertama menembus tanah. Dalam beberapa menit mereka menemukan sesuatu yang membuat semua orang membeku. Tulang belulang manusia dalam jumlah banyak. Juga ada puluhan, mungkin lebih. Beberapa masih utuh, sebagian patah, sebagian terbungkus kain lusuh. Di antara tulang-tulang itu, ditemukan gelang, jam tangan, dan potongan pakaian yang dikenali keluarga korban. Berita penggerebekan itu menyebar cepat. Seluruh Banjarmasin gempar. Wartawan berdatangan. Warga berkerumun di tepi jalan, beberapa menangis karena mengenali nama-nama yang mungkin menjadi korban. Tapi yang paling aneh, di malam hari setelah penggerebekan, salah satu warga yang tinggal tak jauh dari rumah Rani mengaku melihat bayangan perempuan berjalan di tepian sungai, membawa ember besar di tangannya. Bayangan itu berhenti sejenak, menoleh ke arah rumah yang kini dijaga polisi. Lalu tersenyum samar sebelum menghilang ke air. Polisi terus berjaga selama beberapa hari, tapi Rani tak pernah ditemukan. Hanya gaun putihnya yang kini menjadi bukti bisu dari pembantaian itu. Namun setiap malam, dari arah sungai yang gelap, warga masih mencium aroma amis yang datang dan pergi, seperti darah yang belum kering. Dan beberapa orang bersumpah, jika mereka lewat di depan rumah itu menjelang subuh, mereka bisa mendengar suara gergaji yang pelan, seolah ada yang masih bekerja di dalam, memotong sesuatu. Setelah penggerebekan itu, pasar di pinggiran Banjarmasin yang dulu ramai, berubah menjadi tempat yang tak lagi sama. Orang-orang enggan datang terlalu pagi, dan jarang ada yang mau bertahan sampai malam. Bau amis masih sering muncul, meski petugas kebersihan sudah berkali-kali menyiram.
dan menyemprot seluruh area dengan cairan pembersih. Lapak bekas jualan Rani yang kini dibiarkan kosong menjadi titik paling menakutkan di pasar itu. Meja kayu tempat ia dulu memotong daging sudah dibakar. Namun setiap malam, bekas lantainya basah seperti ada darah baru yang merembes dari bawah tanah. Warga sekitar mulai mengaitkan kejadian-kejadian aneh dengan arwah Rani, atau entah apa yang dulu bersemayam di dalam dirinya. Suatu malam, dua penjaga pasar yang sedang berkeliling mencium bau busuk dari arah lapak itu. Mereka berpikir mungkin ada bangkai tikus. Namun saat mendekat, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka berhenti mengalir. Di meja lapak yang kosong itu ada sepotong daging merah yang masih meneteskan darah. Segar, seolah baru saja diletakkan. Salah satu dari mereka, Pak Rahim, mencoba memungutnya dengan tongkat kayu. Tapi sebelum ujung tongkat menyentuh daging itu, potongan tersebut jatuh ke lantai dan menggelinding sendiri, meninggalkan jejak darah yang panjang sampai ke ujung kios. Mereka berlari ketakutan, meninggalkan senter yang masih menyala di atas meja. Keesokan harinya, senter itu ditemukan dalam keadaan terendam darah kering, tapi daging itu sudah hilang. Sejak malam itu, para pedagang mulai sering melaporkan hal-hal ganjil. Ada yang mendengar langkah kaki halus berjalan di antara kios padahal pasar sudah tutup. Lili yang melihat bayangan perempuan berhenti di depan kios sayur, menunduk lama, lalu menghilang. Bahkan seorang ibu penjual nasi kuning bersumpah melihat sosok Rani berdiri di depan lapaknya pada subuh hari, tersenyum sambil membawa kantong plastik hitam besar. Saat disapa, sosok itu menatapnya sebentar lalu berjalan ke arah pintu belakang pasar dan lenyap di udara, tanpa meninggalkan jejak kaki. Kabar itu cepat menyebar. Beberapa orang datang hanya untuk melihat lapak Rani. Ada yang penasaran. Ada juga yang ingin mengambil keuntungan dengan menjual cerita seram pada pengunjung. Namun tak satu pun berani benar-benar menyentuh area itu. Hingga suatu hari seorang pedagang muda bernama Joko memutuskan untuk membuka lapak di tempat bekas jualan Rani. Ia tidak percaya hal-hal mistis dan menganggap semua hanya ketakutan berlebihan. Kalau semua takut, siapa yang mau jualan? Saya butuh uang, katanya pada teman-temannya. Ia menyiapkan meja baru, mengecat ulang tiang-tiang kayu, bahkan menabur garam di sekelilingnya seperti saran tetua pasar. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja. Joko berhasil berjualan 2 hari penuh tanpa kejadian aneh, tapi malam ketiga saat ia pulang lewat pasar yang sudah sepi, ia merasa ada yang mengikutinya. Suara langkah pelan terdengar di belakangnya, berpadu dengan suara gemericik air dari parit dekat pasar. Saat ia menoleh, tak ada siapapun. Namun saat kembali berjalan, langkah itu terdengar lagi, lebih dekat. Ia mempercepat langkah, tapi suara itu tetap mengikuti ritme langkahnya, seolah bayangan seseorang berjalan tepat di belakang. Ketika ia akhirnya berlari, sesuatu menyentuh pundaknya. Dinginnya seperti es, yang menoleh cepat, tapi yang ia lihat hanyalah bayangan perempuan bergaun putih lusuh. Berdiri di ujung gang, wajahnya samar, tapi senyumnya jelas, senyum yang dulu sering dilihat pembeli daging di pasar. Joko menjerit dan lari tanpa menoleh lagi. Keesokan paginya, ia ditemukan pingsan di dekat lapaknya. Tubuhnya menggigil hebat meski udara sedang panas. Setelah kesadar, ia tak banyak bicara. Ia hanya bilang kalau dia datang. Dia mau ambil lapaknya lagi. 2 hari kemudian, Joko meninggal di rumahnya. Tubuhnya membiru, matanya membesar, dan wajahnya seperti sedang ketakutan parah. Tak ada luka, tak ada tanda kekerasan. Tapi darah mengalir keluar dari telinganya, seperti pembuluhnya pecah karena sesuatu yang tak terlihat. Sejak itu, tak ada satupun pedagang yang berani menempati lapak bekas Rani. Beberapa paranormal datang mencoba membersihkan tempat itu. Mereka membawa dupa, bunga 7 rupa, dan air doa. Tapi setiap kali ritual dimulai, salah satu dari mereka pasti merasa mual atau pusing hingga muntah darah. Seorang dukun dari Martapura bahkan mengatakan sesuatu yang membuat suasana pasar makin mencekam. Roh itu bukan hanya arwah manusia, dia sudah menyatu dengan darah, dan darah itu menuntut untuk terus mengalir. Sejak malam itu, warga sekitar mulai melapor mendengar suara-suara aneh dari arah pasar. Suara pisau diasah, suara ember diseret di lantai, dan kadang suara seseorang memanggil nama pembeli yang dulu sering datang ke lapak Rani. Bang Arman,
Daging segarnya sudah siap. Begitu yang terdengar samar oleh penjaga malam. Ketika diperiksa, tentu saja tak ada siapa-siapa. Tapi bau amis daging segar selalu tercium di udara. Meski tak ada satupun kios yang buka. Hal yang paling mengerikan terjadi pada akhir bulan. Ketika pasar hendak dibuka kembali secara resmi. Petugas kebersihan menemukan sesuatu di bawah meja lapak Rani. Sepotong daging besar yang dibungkus rapi, dan di atasnya tergeletak selembar kertas kecil bertuliskan tangan halus. Daging hari ini, potongan terbaik. Kertas itu berlumur darah segar. Saat diperiksa di laboratorium, hasilnya membuat semua orang bergidik. DNA dari daging itu cocok dengan salah satu polisi yang ikut dalam penggerebekan rumah Rani. Beberapa minggu sebelumnya, seorang anggota bernama Yusuf yang menghilang 2 hari lalu dan belum ditemukan. Berita itu membuat seluruh kota gempar lagi. Polisi kembali menutup pasar. Tapi rasa takut sudah terlanjur menular ke seluruh warga. Beberapa orang mulai mengaku melihat sosok perempuan bergaun putih berjalan di tepi sungai Martapura pada malam hari, membawa ember hitam di tangannya. Kadang ia menatap ke arah pasar, kadang ia berhenti di pinggir air, mencuci sesuatu yang tak bisa dikenali. Dan dari kejauhan, jika diperhatikan baik-baik, air di sekitar tempatnya berdiri selalu tampak merah gelap, seperti darah yang mengalir perlahan. Ada satu hal lagi yang semakin menambah misteri. Kamera pengawas yang dipasang di sekitar pasar untuk mengawasi area itu selalu rusak. Setiap kali mendekati tengah malam, rekaman terakhir yang berhasil disimpan menunjukkan bayangan seorang wanita berdiri di lapak bekas Rani, menunduk sambil memegang pisau. Tapi saat petugas mencoba memperjelas gambar itu, wajahnya buram, hanya mata yang tampak jelas menatap lurus ke arah kamera, seolah tahu sedang diperhatikan. Sejak malam itu, tak ada yang berani lewat pasar setelah maghrib. Orang-orang percaya Rani belum pergi. Dia masih ada di sana, menjaga lapaknya menunggu daging terbaik berikutnya. Dan setiap kali bau amis itu datang lagi dari arah kios kosongnya. Warga hanya bisa menutup pintu rapat-rapat, berdoa agar kali ini bukan giliran mereka yang dipanggil. Beberapa bulan setelah kejadian di pasar tepi Sungai Martapura itu, suasana kota Banjarmasin mulai tenang. Berita tentang kasus daging manusia yang sempat mengguncang warga perlahan menghilang dari halaman depan surat kabar, berganti isu-isu baru yang lebih ringan. Tapi di hati sebagian orang, terutama mereka yang pernah menyaksikan sendiri penggerebekan rumah Rani, ketakutan itu masih hidup. Mereka tahu sesuatu seperti itu tidak bisa benar-benar berakhir begitu saja. Ada yang percaya arwah Rani gentayangan di tepi sungai. Ada pula yang yakin dia belum mati. Namun waktu membuat ingatan perlahan tumpul, dan pasar lama yang dulu jadi sumber mimpi buruk akhirnya ditinggalkan. Orang-orang mulai membangun kehidupan baru di tempat lain. Sampai suatu hari muncul kabar aneh dari sebuah pasar kecil di pinggiran kota. Pasar itu tidak terlalu besar, hanya deretan kios beratap seng di tepi jalan tanah yang menuju arah perbatasan. Tapi beberapa minggu terakhir ada lapak daging baru yang membuat warga berbondong-bondong datang. Penjualnya seorang wanita muda, cantik, dengan kulit putih pucat dan mata tajam berwarna abu gelap. Senyumnya tenang, tutur katanya lembut. Dan cara ia memotong daging begitu rapi, hingga semua orang terpukau. Orang-orang langsung suka padanya. Mereka menyebutnya Mbak Lina, dan setiap pagi lapaknya selalu paling ramai. Daging yang dijualnya tampak sangat segar. Warnanya merah mengilap, dan baunya wangi seperti daging baru disembelih. Anehnya, tak ada satupun orang yang tahu dari mana ia mendapatkan pasokannya. Salah satu pedagang tua, Pak Umar, yang dulu pernah berjualan di pasar lama, merasa ada sesuatu yang janggal. Saat pertama kali melihat Lina, dadanya langsung bergetar. Wajah itu, matanya, bahkan senyumnya, semuanya sama persis seperti Rani. Ia sampai menjatuhkan kantong plastik yang dibawanya. Lina hanya tersenyum melihatnya dan berkata pelan, "Bapak kelihatan pucat sekali. Mungkin belum sarapan? Saya kasih potongan daging terbaik ya." Suaranya lembut, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk Pak Umar berdiri. Ia menolak dengan alasan sudah kenyang. Tapi Lina tetap menyodorkan sepotong daging yang dibungkus plastik bening. "Gratis saja," katanya sambil tersenyum. "Anggap saja ucapan selamat datang."
Malamnya, Pak Umar tidak bisa tidur. Matanya terasa berat dan di telinganya seperti masih terngiang suara perempuan itu. Saat akhirnya ia terlelap, ia bermimpi berada di pasar lama, berdiri di depan lapak Rani. Di meja itu, Rani menatapnya dengan senyum yang sama, memegang pisau yang meneteskan darah segar. "Sudah lama, Pak Umar," katanya. "Dagingnya masih segar, mau coba lagi?" Ia menjerit lalu terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya, tapi hal paling membuatnya hampir pingsan. Di atas meja dapurnya, tergeletak bungkusan plastik berisi potongan daging yang sama seperti yang diberikan Lina pagi tadi. Ia yakin sudah membuangnya ke tong sampah. Keesokan harinya, Pak Umar langsung pergi ke pasar itu lagi. Tapi lapak Lina tutup. Tak ada siapapun di sana, hanya bau amis samar yang tertinggal. Pedagang lain bilang Lina jarang buka setiap hari. Kadang muncul pagi-pagi sekali, kadang siang, kadang menghilang seminggu penuh. Tapi setiap kali buka, dagangannya selalu banyak dan segar seolah baru disembelih. Mereka juga bilang, setiap malam sebelum ia berjualan, ada suara mesin seperti gergaji dari arah gudang tua di belakang pasar. Saat diselidiki, gudang itu terkunci rapat. Beberapa hari kemudian kabar lain muncul. Seorang pemuda yang biasa membantu memanggul daging ke lapak Lina dilaporkan hilang. Teman-temannya bilang terakhir kali mereka melihatnya adalah malam sebelum menghilang, saat ia menurunkan daging dari mobil pick-up kecil berwarna hitam di depan gudang belakang. Tak lama setelah kabar itu beredar, Lina tiba-tiba muncul kembali di pasar dengan senyum tenang seperti biasa. Tapi kali ini, ada hal yang membuat orang-orang merinding. Di lengannya ada bekas luka panjang seperti goresan pisau, masih tampak segar. Ketika ditanya, ia hanya tersenyum. Kecelakaan kecil saat motong daging. Namanya juga pekerjaan kasar. Namun semakin hari, semakin banyak tanda-tanda aneh yang membuat orang mengaitkannya dengan kisah Rani dulu. Daging yang dijualnya punya bau khas yang sama. Tidak seperti sapi, tapi ada aroma besi samar yang menguar ketika dimasak. Seorang pembeli, ibu rumah tangga yang tak tahu apa-apa, mengaku setelah memakan daging dari lapak Lina, ia bermimpi berada di ruangan penuh darah. Dengan suara perempuan yang tertawa pelan di belakangnya, "Aku cuma meneruskan usaha keluarga." Begitu suara itu berulang-ulang di telinganya, sampai ia terbangun sambil menjerit. Warga mulai resah. Mereka teringat pada kisah lama yang hampir mereka lupakan. Beberapa dari mereka melapor ke pihak berwajib, tapi polisi yang datang hanya melihat lapak daging biasa. Semuanya tampak normal. Lina menyambut mereka dengan ramah, memperlihatkan surat izin usahanya, lengkap dengan daftar pemasok dari rumah potong pribadi yang ia kelola di luar kota. Tapi saat Dimas, perwira muda yang dulu memimpin penggerebekan rumah Rani, melihat wajah Lina, hatinya langsung mencelos. Ya tidak mungkin salah. Itu wajah yang sama. Ia bahkan masih ingat mata dan senyum itu. "Maaf, boleh saya tahu hubungan Anda dengan seseorang bernama Rani?" tanya Dimas pelan. Lina tersenyum kecil, menatapnya tanpa berkedip. "Saya cuma meneruskan usaha keluarga," jawabnya dengan nada datar. Lalu menunduk melanjutkan pekerjaannya memotong daging. Kalimat itu membuat bulu kuduk Dimas berdiri. Jadi merasa sedang mendengar gema dari masa lalu. Setelah kunjungan itu, Dimas memutuskan untuk menyelidiki diam-diam. Ia mengikuti mobil pickup hitam yang digunakan Lina mengangkut dagingnya setiap malam. Mobil itu melaju ke arah pinggiran kota, menuju daerah rawa-rawa yang jarang dilalui orang. Ia mematikan lampu mobilnya dan mengikuti dari jauh. Di ujung jalan, mobil itu berhenti di depan rumah panggung tua di tepi sungai kecil. Dari bawah rumah, terlihat sinar redup dan terdengar suara mesin seperti gergaji. Dimas menunggu lama, lalu mendekat perlahan. Tapi saat ia ingin mengintip lewat jendela kecil, sesuatu bergerak di belakangnya, cepat, dingin, dan tajam. Ia sempat menoleh, tapi yang ia lihat hanya sepasang mata abu-abu dan senyum samar sebelum semuanya gelap. Keesokan paginya, mobil patroli menemukan kendaraan Dimas terparkir di pinggir jalan, dengan pintu terbuka. Di dalamnya hanya ada catatan kecil yang sempat ia tulis di buku laporannya. Sama seperti dulu. Bau darah di udara. Dia kembali. Dimas tidak pernah ditemukan. Tapi 2 hari kemudian lapak Lina di pasar kembali buka. Di atas meja kayu, tergeletak potongan daging besar yang dibungkus rapi. Salah satu pembeli berkata, dagingnya lebih lembut dari sebelumnya. Rasanya gurih dan sedikit manis.
Mungkin karena potongan segar, kata Lina sambil tersenyum tenang. Malamnya, seorang pedagang lain yang lewat di depan lapak itu mengaku melihat bayangan dua orang di balik tirai plastik. Seorang wanita sedang mengajari pria cara memotong daging dengan benar. Tapi ketika ia menyingkap tirai itu, hanya ada Lina sendirian, berdiri dengan pisau di tangan dan senyum yang tidak berubah. Dia menatap pedagang itu dan berkata, "Pelan, daging ini tidak boleh berhenti mengalir. Itu janji keluarga kami." Kini setiap minggu jumlah pembeli lapak Lina semakin banyak. Tak seorang pun tahu siapa sebenarnya wanita itu. Tapi warga yang tinggal di sekitar pasar kecil itu mengaku sering mencium bau amis dari sungai di belakang. Seperti ada sesuatu yang disembelih di sana tiap malam. Kadang mereka juga mendengar suara lembut perempuan bernyanyi pelan di antara suara gergaji. Lagu yang sama berulang-ulang. Darah untuk hidup, daging untuk keluarga, dan entah kebetulan atau tidak, setiap kali bau itu datang, selalu ada orang yang hilang di sekitar daerah itu. Sopir truk, pengangkut barang, atau pembeli yang datang sendirian ke pasar. Tapi lapak Lina tetap ramai. Dagingnya selalu segar, selalu cukup, dan tak pernah habis seperti dulu. Karena di pasar itu, bisnis keluarga tampaknya akan selalu berjalan.